Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Engkaulah Allah yang kami rindukan untuk berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir berbicara kepada kami dimanapun kami ada. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang menuntun kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan, Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20 yang berbunyi sebagai berikut. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, taat melakukannya dalam hidupnya. Syukur kepada Tuhan. Saudara jemaat, firman Tuhan yang kita baca ini, saya ajak kita untuk merenungkannya di bawah tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menjadikan kita sebagai umat yang berpengharapan. Sampai saat ini masih banyak orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Yesus. Mereka belum mendengar berita tentang Yesus sebagai juru selamat. Ada yang telah mendengar tetapi belum dapat menerima, bahkan ada yang terang-terangan menolak berita Injil. Pada zaman Tuhan Yesus, kelompok orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati dan malaikat. Bahkan setelah kebangkitan Yesus dan beberapa kali ia menampakkan diri, masih ada beberapa murid yang belum percaya bahwa ia bangkit. Ayat 14 bacaan kita. Ketika Yesus menampakkan diri pula kepada mereka, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah bangkit. Setelah mereka mendengar Yesus, maka mereka percaya dan siap menjadi saksi kebangkitannya.
Saudara jemaat, ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus dan kebangkitannya menjadi tantangan bagi berita Injil sampai saat ini. Tetapi kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukanlah berita bohong. Kebangkitan Yesus adalah fakta yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes menjadi raja wilayah Galilea, dan Filipus saudaranya raja wilayah Ituria, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilenia. Lukas 3 ayat 1 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 pada Kekaisaran Romawi. Karena kebangkitan Yesus adalah fakta dan mempunyai implikasi bagi hidup seluruh umat manusia, sebab itu Yesus memerintah para muridnya pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada semua makhluk. Ayat 15 bacaan kita. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disampaikan kepada manusia. Siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Berita kabar baik ini harus disampaikan kepada segala makhluk, artinya manusia, makhluk hidup lainnya, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan hidup di mana manusia ada. Berita kabar baik itu tidak boleh berhenti hanya pada murid-murid saja, tetapi para murid harus pergi dan meneruskan berita itu kepada orang lain. Bagi yang percaya dan menerima Injil dibaptis, dan yang tidak percaya dihukum. Ayat 16 bacaan kita. Hukuman tidak segera diberi karena Tuhan memberi kesempatan bagi manusia mendengar Injil dan memberi respon untuk menerimanya. Jika manusia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau percaya dan bertobat, maka hukuman Tuhan pasti akan diterima pada waktunya. Tuhan menunjukkan kasih dan kesabarannya pada manusia. Firman-Nya berkata demikian. Firman Tuhan mengatakan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Yesaya 33 ayat yang ke-11. Dan berita Injil yang disampaikan kepada dunia ini akan ada tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa yang baru, memegang ular dan minum racun tidak celaka, mendoakan dan meletakkan tangan pada orang sakit dapat disembuhkan. Ayat 17 dan 18. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, maka terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 19. Terangkat ke surga, dengan kata lain naik ke surga. Yesus yang terangkat ke surga itu menunjukkan pertama bahwa karya Allah yang mengasihi manusia itu telah selesai dengan sempurna, dan sekarang ia harus kembali kepada Bapa di surga yang kekal. Yang kedua, Yesus yang bangkit atau naik ke surga itu memberitahu kepada orang yang percaya bahwa surga adalah tempat dari mana ia datang ke dunia, dan kini ia kembali ke tempat asalnya dan duduk di sebelah kanan Allah.
Yang ketiga, Yesus yang terangkat itu atau naik ke surga memberitahukan kepada orang percaya akan kepastian pengharapan hidup yang kekal di surga bagi yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya akan menerima hukuman kekal di api neraka. Keempat, Yesus yang terangkat atau naik ke surga itu adalah fakta yang benar dan para murid adalah saksinya. Para murid pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mereka harus dan mulai dari Yerusalem hingga ke tempat kita berada pada saat ini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya saat ini dan masa yang akan datang agar berita ini sampai kepada semua makhluk dan diberitakan di seluruh dunia. Dan Allah dalam bacaan kita berjanji Dia turut bekerja meneguhkan firman-Nya dengan kuasa dan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara jemaat, inilah kabar baik bagi kita hari ini. Kita memperingati Yesus yang datang mengasihi kita di dunia. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit dan hari ini kita memperingati bahwa Dia terangkat dan naik ke surga. Ini adalah kabar baik untuk kita besok dan seterusnya, karena kita beriman kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang berkorban mengganti kita, menerima hukuman maut atas dosa-dosa kita, dan telah bangkit dari antara orang mati dan terangkat atau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana Ia akan datang kembali menjadi hakim atas seluruh ciptaannya. Mari kita tetap teguh dan memberitakan kebenaran ini dengan mengasihi dan terus melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan sesama kita terus menjadi saksi dalam keadaan apapun. Hari ini berita tentang Yesus terangkat atau naik ke surga diperdengarkan kepada kita melalui bacaan Injil. Mari kita percaya kepada berita ini bahwa Yesus Tuhan kita naik ke surga, dan berita ini memberi harapan yang baru bagi kita. Berita ini menguatkan kita dalam iman Kristen yang berpengharapan kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Hari-hari ini kami masih berada di dalam keadaan melawan virus corona, dan kami bersyukur pada hari ini juga dapat memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang datang dari surga ke dunia, dan setelah Ia menyelesaikan karya penyelamatannya dan Dia naik ke surga. Itulah iman dan harapan kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus,
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami beritakan, memberi kekuatan dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga apapun keadaan dan situasi hidup kami di dunia ini, kami masih mempunyai hikmat dan kekuatan menghadapi dan melewatinya dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang hari ini memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Kiranya dengan peristiwa ini, iman dan kepercayaan kami semua diperbaharui dan diteguhkan, sehingga kami terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah iman percaya kami terus berharap kepada Tuhan, karena kehidupan kami bukanlah berakhir di dunia ini, tetapi berlanjut kepada surga, di mana Engkau naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang ada di surga, pada hari ini juga kami berdoa untuk Gereja Kristen Pemancar Injil yang dalam bulan ini juga akan memperingati hari ulang tahun yang ke-61. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja ini, biarlah gereja ini menjadi tubuh Kristus yang hadir memberi belas kasihan dan memberitakan kabar baik. Biarlah semua orang boleh mendengar dan menerima dan meresponi dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Pemancar Injil yang akan melaksanakan sinode umum pada bulan Juli yang akan datang. Biarlah pada saat itu situasi dan kondisi sudah membaik dan tidak terancam lagi dengan COVID-19, sehingga persidangan dan sejarah gereja ini dapat berlangsung dalam tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang berada dalam penderitaan, dalam kekhawatiran, dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan datang memberi semangat dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk masa-masa ini, supaya kami terus taat dengan himbauan pemerintah, agar kami mampu secara bersama-sama memutuskan rantai penyebaran virus 19 ini. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKI, Bapak dan Ibu, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk menghimpunkan seluruh keluarga dalam masa-masa ini untuk terus bersekutu dan memuliakan Tuhan di rumah-rumah mereka. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, pikiran-pikiran kami yang tidak baik, perkataan-perkataan kami yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan kami yang menjauh daripada-Mu. Ya Tuhan, berilah damai dan sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk seluruh jemaat GKI
dan semua saudara-saudara yang bisa mendengar khotbah ini melalui YouTube GKI Nunukan. Tuhan Yesus memberkati.